Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini, Senin tanggal 1 Juni tahun 2020, firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 18 sampai 24, dan hari ini juga kita merayakan hari Pentakosta yang kedua, di mana Allah telah mencurahkan Roh-Nya yang kudus kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga kita memiliki tugas untuk memberitakan kabar baik, untuk memenangkan jiwa-jiwa, sehingga banyak orang yang belum mengenal dan percaya kepada Yesus menjadi percaya kepada Yesus, dan pada waktunya kita pun akan mendapat kemuliaan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di sini saya akan membawakan tema bagi kita semua, menjadi saksi iman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Sertailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita hidup menurut roh. Ini dapat dilihat dalam Roma pasal 8 ayat 13 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dan juga Rasul Paulus menegaskan status kita sebagai anak-anak Allah. Ini dapat dilihat pada Roma pasal 8 ayat 16 yang berbunyi demikian. Roh itu bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Namun, status baru dan cara hidup yang baru itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalani. Kenyataan dan keadaan yang kita hadapi tidak selalu mendukung kita. Sebaliknya, kita justru sering berhadapan dengan berbagai situasi yang sulit. Bahkan mungkin cukup banyak di antara kita yang harus bergumul dan berjuang menghadapi penderitaan dalam jangka waktu yang tidak singkat. Nas firman Tuhan bagi kita saat ini mengungkapkan kenyataan tersebut. Menjadi anak-anak Allah tidak berarti kita bebas dari berbagai macam-macam penderitaan. Jika begitu, bagaimana seharusnya sikap kita? Ayat 18 dari firman Tuhan bagi kita saat ini, Rasul Paulus mengajak kita, mengarahkan perhatian kita bukan kepada penderitaan yang kita hadapi, melainkan kepada kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan apakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini? Pada ayatnya yang ke-17 kita dapat melihat berbunyi demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayat yang ke-19 sampai yang ke-23, siapakah yang dimaksud dengan seluruh makhluk? Apa yang mereka alami? Bagaimana mereka menghadapi keadaan tersebut? Dan jawabannya pada ayat 24. Sikap apa yang kita lakukan, yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita? Ada dua hal yang ingin diajarkan bagi kita semua, yaitu peran Roh Allah bagi kita semua,
Bapak Ibu jemaat Tuhan, ingatkah seseorang teman atau sahabat yang sedang menderita? Apa yang dapat kita lakukan baginya? Dan renungan kita yang pertama, kesulitan dan penderitaan sering membuat kita melupakan happy ending, akhir yang manis yang tersedia bagi kita. Kita memilih untuk menyerah dan membuang kesempatan tersebut. Karenanya, sangat beralasan bila Rasul Paulus mengingatkan kepada kita kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 18 lengkapnya demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang dimaksud di sini adalah kemuliaan yang berhubungan dengan akhir zaman, seperti yang dinyatakan bagi kita semua. Yang kedua, kemuliaan yang berhubungan dengan hakikat kita sebagai gambar dan rupa Allah. Kemuliaan ini akan hilang ketika kita jatuh dalam dosa, namun dipulihkan ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah. Dua macam kemuliaan inilah yang sangat berharga untuk kita pertahankan dan perjuangkan meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan penderitaan. Rasul Paulus juga mengajak kita melihat bahwa makhluk-makhluk lain juga mengalami pergumulan dan penderitaan yang sama. Mereka tidak berdaya dan tidak sanggup menghindari penderitaan itu. Hanya satu hal yang bisa mereka lakukan, yaitu menjalaninya meskipun berat. Ayat 22 dari firman Tuhan bagi kita saat ini berbunyi demikian. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh dan bersama-sama merasa sakit bersalin. Di sini ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa kita memang menghadapi semuanya itu. Menghadapi semuanya itu dalam pengharapan. Di bagian akhir, Rasul Paulus juga memberikan dorongan kepada kita dengan sebuah kabar baik, yaitu kita tidak sendirian menghadapi semuanya itu. Roh Allah menolong kita bertahan terhadap semua kesulitan dan penderitaan itu. Dengan kata lain, jika kita tidak bertahan, maka kita menyia-nyiakan kemuliaan yang tersedia bagi kita maupun kesetiaan Allah yang menopang kita. Oleh karena itu, jalan menuju kemuliaan bisa ditempuh hanya oleh mereka yang senantiasa berpengharapan. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin.